Halo guys, gue mau sharing sedikit tentang pengalaman gue dibohongin tentang usia, breeding, dan vaksin, dan dijual anak anjing yang kena virus parah. Gue mau minta tolong kalian untuk share ini ke teman-teman kalian agar tidak ketipu lagi saat beli anjing. Jadi ceritanya itu gue pergi ke Peak Avenue. Di sana kan ada Pet Expo ya. Nah, gue beli nih ke salah satu vendor namanya King's Pet House. Nah, kasus anjing dari Peak Avenue itu banyak banget dan dari awal sudah tidak ada harapan. Ngomong anjingnya ini kena parvovirus, dan kalau misalnya parvovirus kena papi itu udah nggak mungkin ada cure-nya. Gara-gara buat papi tuh immune sistemnya tuh masih rendah banget. Jadi guys, that's my story. Sumpah lu pada harus laporin King's Pet House kalian juga. Dan kalau misalnya lu pada punya anjing dari Peak Avenue baru beli, tolong perjuangin hidupnya ya. Oke teman-teman, balik lagi sama gue Gilang Prigio. Jadi hari ini gue lagi kerja, gue nyempetin buat bikin vlog ini karena gue mau bahas soal tadi yang udah teman-teman lihat ya, ada orang beli anjing papis di mall, di salah satu mall di acara Event Dog Expo ya. Terus nyampe rumah nggak taunya berapa hari kemudian kena parvo gitu ya. Gue bikin konten ini karena gini, waktu itu gue sempet ngevlog di tempat itu yang namanya King Pet House itu, dan sebenarnya gue nggak tahu ya dia siapa, orang itu siapa. Cuman yang gue concern tuh di sini gini, mereka ngejual anjing-anjing mixed breed yang pernah mereka ngejual anjing-anjing mixed breed. Ada juga anjing pure breed di sana gitu. Nih teman-teman bisa lihat videonya. Gue ngobrol langsung terus ngeliat ya. Cuman gini, waktu pertama kali gue lihat emang kok anjingnya lemes-lemes ya. Terus pertama kali respon gue ngeliat tuh, kenapa nih ada papis dijual tapi kandangnya kayak gitu. Padahal ini event mall ya yang banyak anjing-anjing lewat gitu ya. Karena kalau gue bilang gini, papis itu kan memang kalau memang dia sudah divaksin ya, itu baru vaksin pertama gitu. Nanti harusnya itu belum vaksin lengkapnya dia itu di umur 3 bulan gitu. Nah kalau misalkan gue takutnya tertularnya itu dari anjing sekitar gitu, takutnya begitu ya kan. Takutnya wah ada anjing-anjing yang sakit juga masuk atau gimana, karena kita nggak tahu gitu ya. Kalau memang anjing yang udah dewasa akan lebih kuat ngelawan virusnya karena udah pasti vaksin lengkap gitu ya. Tapi kalau misalkan papis kan kayaknya gitu. Cuman sih waktu gue record itu gue kan sambil gendong si Spike tuh ya, anakan Pomsky gue agak deket gitu ya. Cuman setahu gue parvo itu tertular kalau memang langsung kontak langsung gitu ya sama yang terjangkit. Sedangkan anjing-anjingnya itu udah tiduran semua. Terus gue juga sempat ngomong gitu, kok ini anjing tidur semua sih? Padahal umurnya anjing-anjing itu umur 2 bulan yang harusnya semangat gitu ya, yang lagi pengen itu lapar, food drive-nya itu bagus gitu. Ini kok lemes-lemes gitu. Nah ini buat informasi juga buat teman-teman. Jadi kalau mau nyari anjing baru gitu ya, pilih yang aktif. Bukan masalah nanti dia terlalu aktif, dia nggak kalem. Anjing kalem atau enggaknya itu tergantung dari ownernya, gimana dia pelihara, nantinya gimana mereka latihnya gimana. Karena ujung-ujungnya itu nanti kita menyesuaikan dia dan dia menyesuaikan kita gitu saat kita pelihara. Jadi bukan karakter bawaan dari kecil gitu ya. Tapi memang ada agresif atau tidaknya itu tergantung dari bawaan gitu ya, bawaan dari indukannya. Itu ada faktor itu. Cuman tetep kok kalau misalkan anjing itu ada apa-apa gitu masih bisa diatur gitu ya. Seenggaknya tuh pelatihan atau enggak kembali ke tanggung jawab ownernya gimana untuk memelihara anjingnya. Nah, cuman yang gue sangat sayangkan tuh gini, kok bisa ya bagian organizernya itu, event organizernya itu nggak mantau sampai demikian rupanya gitu. Seenggaknya hal kecil itu soal kita udah jaga protokol, udah ngikutin pakai masker ini itu, seenggaknya dia memperhatikan juga untuk eventnya gitu. Apalagi anjing-anjingnya itu gimana sih caranya gitu ya, maksudnya apa sih batasannya gitu ya. Nah padahal di situ ya banyak branding bagus loh. Gue sempat videoin beberapa branding yang gue datengin, gue lihat terus gue beli juga itu. Wah keren banget gitu ya. Itu gue sampai berpikir tuh, gila nih keren banget ya acara Dog Expo ya gitu ya. Sekarang tuh mall-mall udah mulai
ramah anjing gitu, bawa anjing bisa gitu, cuman memang ada syaratnya gitu. Tapi memang Peak Avenue waktu itu pernah gue bikin video ya, videonya ada di atas sini ya, sini ya, di sebelah sini ya, di atas sini. Nah itu gue ke Peak Avenue bawa anjing gue. Nah emang gue nanya gitu, anjing besar boleh nggak sih masuk sini gitu. Ternyata mereka yang penting pakai pampers katanya gitu. Jadi memang nggak ada batasan anjingnya agresif atau tidak atau gimana, nggak ada batasan gitu. Akhirnya ya gitu, akhirnya gue ya udah boleh masuk gitu aja sih gitu. Oke, jadi kasus anjing yang sakit ini, nggak taunya itu banyak respon yang ternyata banyak korban juga loh. Nah, rata-rata itu namanya sama, dari tempat yang sama, atau anjingnya sama gitu. Nah, di sini gue kasih lihat ke teman-teman nih ya, ada beberapa orang cerita ya, ada yang sampai bilang gini. Oke, jadi ada beberapa orang juga korban, bahkan di event yang sama dan cuma beda tanggal ya, dia beli dan bawa pulang anjingnya katanya kena parvo juga. Terus ada juga yang cerita kalau dia habis beli di tempat itu berapa lama kena juga. Bahkan nih ada yang cerita gini, dia itu mana ya? Gila nih. Nah, ada yang bilang gini, gue kenal ownernya, dari dulu memang sering banget kasus begini. Dulu namanya Rumah Dogi Tanjung Duren, rukonya di Tanjung Duren, anjingnya banyak. Dia rata-rata ngeborong anjing mix murah dari Bali dan Solo yang gak jelas anjing apaan, kirim ke Jakarta dijualin lagi dengan harga tinggi, ngambil untungnya banyak banget. Terus dulu sempat viral di TikTok dan IG, viral di TikTok dan IG karena anjingnya kena virus semua. Akhirnya tutuplah Rumah Dogi Tanjung Duren dan ganti nama jadi King Pet House Ruko. Rukonya pindah ke Cengkareng, sekarang nih viral lagi. Ntar lagi berubah nama lagi nih kayaknya. Hati-hati ya. Lihat aja di OLX banyak nama kanal-kanal baru, itu dia semua. Kalau ngomong Rumah Dogi Tanjung Duren, jadi pernah ada owner Pomski yang ada di grup gua. Dia juga beli di situ dan Pomskinya tuh kena parvo. Terus akhirnya kita ngobrol bareng, terus akhirnya gue masukin grup untuk sharing-sharing kita, tapi anjingnya bertahan ya. Cuman dia ngeluarin budget emang lumayan ya. Karena perawatan parvo itu nggak terhitung ratusan ribu, itu bisa jutaan ya. Terus itu pun ada resiko selamat atau enggaknya gitu. Nah, gini loh. Jeleknya memang kalau misalkan beli anjing di Instagram, ya kan? Mereka tuh dengan mudahnya bisa ngeblok lo, ya kan? Terus mereka dengan mudahnya bisa ganti nama atau menutup akun, terus tiba-tiba ada lagi dengan ganti nama dan ngilangin jejak gitu. Jeleknya di Instagram tuh kayak gitu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena gue pernah ketipu beli sesuatu dari Instagram. Waktu gue mau komen di postnya mereka, tiba-tiba gue itu udah nggak bisa ngeliat mereka, nggak taunya gue diblok, ya kan? Nah itu yang bener-bener gue pikir buset. Ini gimana gitu. Akhirnya ya mungkin gue nge-sharing post dan gue ngandelin teman-teman gue untuk kasih tahu nih ini begini. Dan akhirnya mungkin di report akunnya baru ketutup gitu. Nah tapi masalahnya kan itu nggak bisa berhenti.
mungkin mereka bisa bikin lagi dengan pola yang sama. Bahkan sekarang malah lebih keren lagi, mereka bisa hadir di mall. Teman-teman, jadi sekian video kali ini ya, semoga aja hal ini tidak terjadi lagi karena ini merugikan banyak hal. Dan mungkin untuk orang-orang yang bikin event kayak gini ya, tolonglah jangan sampai ada kejadian yang sama atau terulang lagi. Karena gue sesama dog lover tuh pengen banget ya ajak ketemu ada satu tempat selain dog park dan kita bisa jalan-jalan sama keluarga bawa anjing kita ya, tapi semua jadi hancur gara-gara kejadian kayak gini ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gimana pendapat kalian untuk salah satu yang viral ini?